Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Nuwati, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Sinjai, Angkatan 2, Kelompok 1. Di video kali ini, saya akan membahas resume agenda 2 dengan materi harmonis dan loyal, di mana harmonis dan loyal merupakan salah satu core values ASN, yaitu berakhlak. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor, dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur, dan harmonis ini merupakan kata sifat yang bersangkut paut dengan harmoni. Harmonis adalah segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, dan seimbang. Berikut ini adalah pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses suatu organisasi berasal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Adapun cara menciptakan suasana kerja yang nyaman dan berenergi positif yaitu: yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap tenang dan nyaman saat bekerja. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi, Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika Anda sudah mentok, ada baiknya Anda mencari ide dari orang-orang yang berada di dalam tim. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Adapun kode etik harmonis sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yaitu: yang pertama, menghargai setiap orang lain apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN. Tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Adapun peran ASN dalam mewujudkan budaya harmonis, yang pertama yaitu aparatur negara. Posisi ASN sebagai aparatur negara, dia harus bersifat netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti ASN melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. ASN juga bisa mengayomi kepentingan kelompok. Dengan demikian, tidak mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu, termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan pada kepentingan golongan. Yang ketiga, toleran. Artinya ASN tidak boleh membeda-bedakan, harus bersifat adil, dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, suka menolong. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, ASN harus memiliki sikap suka menolong, baik bagi pengguna layanan, juga membantu kolega ASN lain yang membutuhkan pertolongan. Dan berfungsi sebagai teladan, artinya ASN menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. ASN harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat, yaitu senantiasa menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan bagian dari troublemaker atau sumber masalah. Oleh karena itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi contoh dan teladan bagi warga.
Core values selanjutnya yaitu loyal. Loyal merupakan suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan dan menciptakan keterikatan emosional. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi dalam mengukur loyalitas pegawainya, antara lain taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Adapun kode etik loyal sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Berikut ini adalah kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal, di antaranya yang pertama yaitu komitmen, yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua yaitu dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Yang ketiga, kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsi yang diberikan dalam berbagai bentuk baik berupa pikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Yang keempat, yaitu nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara, atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan dan kemerdekaan nasional. Yang kelima yaitu pengabdian, yang bermakna perbuatan baik, yang berupa pikiran, pendapat, atau tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, dan semua itu harus dilakukan dengan ikhlas. Untuk memudahkan kita mengingat kata kunci dari aktualisasi perilaku loyal, maka kita singkat menjadi kode KONASAP, artinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Itulah tadi resume dari materi core values berakhlak, yaitu berorientasi, yaitu harmonis dan loyal. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.